Hello everyone, how are you today? Pastinya semuanya kita dalam keadaan baik-baik saja. Oke? Iya. Sekarang kita lanjutkan materi kita yaitu materi fisika kelas 11 yaitu hukum Hooke, ya, hukum Hooke. Oke, apa itu hukum Hooke? Apa bunyinya? Oke. Kita telah mengetahui pengaruh gaya terhadap seutas karet yang ditarik, yaitu karet akan bertambah panjang. Oke, perhatikan ya. Ini adalah seutas karet ya. Jadi ketika kita berikan gaya, kita tarik, maka karet akan bertambah panjang ya. Iya. Hal ini juga terjadi bukan hanya untuk karet saja, akan tetapi juga bisa untuk pegas ya. Jadi ketika pegas juga diberikan gaya, maka dia akan bertambah panjang. Ya. Seperti itu dia ya. Oke. Pada tahun 1678, Robert Hooke mengatakan, apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpang benda dari titik seimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda ya. Oke, kita perhatikan gambar ini. Di sini ada pegas ya, pegas. Di sini ada pegas. Jadi ketika kita tarik, kita berikan gaya, ya, ataupun kita tekan. Oh, ini kita gambar pertama ini kita tekan. Kita tekan. Kita berikan gaya ke dalam. Otomatis pegas ini juga akan memberikan gaya pemulih. Artinya dia juga memberikan gaya tekan keluar. Ya, makanya ketika kita menekan pegas itu, ya, maka juga akan menolak tangan kita, begitu ya. Iya. Itulah yang disebut dengan gaya pemulih, ya. Yang sama besarnya dengan gaya yang kita berikan. Sama besarnya. Ini di sini kita memberikan gaya, maka pegas tersebut juga akan memberikan gaya pemulih, ya, gaya pemulih yang sama besarnya atau sebanding dengan gaya yang kita berikan. Akan tetapi arahnya berlawanan. Itulah bunyi ini ya, arahnya berlawanan. Oke, paham sampai di situ? Oke, kita perhatikan gambar yang kedua. Ketika pegas ini kita tarik, bukan lagi kita dorong ke dalam, tapi kita tarik ya, kita tarik. Udah, maka pegas tersebut juga akan memberikan gaya pemulih sama seperti yang tadi. Jadi kita seolah-olah tangan kita juga ditarik ke dalam ya. Jadi gaya yang kita berikan itu sama besarnya dengan gaya pemulih yang ada pada benda tersebut, pegas tersebut ya. Jadi ini F-nya, F gaya yang kita berikan ya, yaitu F sama dengan min K dikali delta X. Di sini ada tanda min. Tanda min ini artinya tanda min di sini tidak akan mempengaruhi nilainya, hanya saja itu arahnya berlawanan. Itu artinya ya. Jadi delta X-nya itu ini. Delta X-nya pertambahan panjangnya ya. Jadi panjang mula-mula pegas tersebut ibaratnya sampai di sini saja. Ketika kita berikan gaya, kita tarik, maka panjangnya sampai segini. Maka pertambahan panjangnya inilah yang disebut delta X. Oke. Sampai di sini paham ya? Paham, bisa diikuti ya? Iya, oke. Kita lanjutkan keterangan dari gambar ya. Sebenarnya saya tadi sudah jelaskan, tetapi biar lebih paham lagi. Ketika pegas ditekan atau dimapatkan oleh gaya dorong, ya, maka pegas akan mengalami pemulihan yang arahnya berlawanan dengan arah gaya dorong. Itu tadi yang saya sebutkan. Kalau seandainya ini kita dorong ke dalam, ya,
kita dorong, maka dia akan memberikan gaya pemulih yang berlawanan dengan gaya yang kita berikan. Itu artinya ya. Oke. Gaya pemulih tersebut menyebabkan pegas kembali ke posisi semula. Jadi ketika kita lepas ya, kita ibaratkan ini seperti karet ini ya, karet ya. Jadi ketika kita berikan gaya, ditarik. Setelah kita lepas, artinya gaya kita hilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Seperti itu juga untuk pegas ya. Ya, dia akan kembali ke posisi semula setelah gaya dihilangkan ya. Oke, kemudian yang kedua. Ketika pegas ditarik ke kanan dengan gaya F, pegas akan mengalami gaya pemulih yang arahnya ke kiri, sama seperti yang tadi ya. Gaya pemulih tersebut menyebabkan pegas kembali ke posisi semula setelah gaya dihilangkan. Sama ya. Hanya saja yang tadi kita dorong, yang tadi kita dorong, ini kita tarik ya. Sama ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ketika pegas tidak dikenai gaya, artinya ya pegas itu tidak kita berikan gaya, baik itu gaya berat atau gaya apapun tidak kita berikan, maka pegas akan tetap dalam posisi seimbang. Pegas tersebut akan tidak mengalami gaya pemulih ya. Jadi kalau ketika pegas itu tidak kita berikan gaya, tidak ada kita berikan gaya tarik ataupun gaya dorong ya, sama seperti karet ini ya. Maka dia akan tetap dalam posisi seimbang, artinya dia posisinya tetap seperti posisi yang awal ya. Dan dia tidak akan mengalami gaya pemulih ya. Iya, seperti itu dia. Dengan demikian, arah gaya pemulih selalu berlawanan dengan arah yang diberikan ya, otomatis ya, dari sini tadi. Maka gaya pemulih itu akan selalu berlawanan dengan gaya yang kita berikan ya. Besar gaya pemulih sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, sehingga secara matematisnya hukum Hooke dinyatakan sebagai berikut ya. Hukum Hooke, gaya pemulih, ini gaya pemulih FP sama dengan min K, artinya min ini tidak mempengaruhi nilai ya. Ini hanya berlawanan arah dengan tetapan pegas dikalikan dengan pertambahan panjang ya, dikalikan dengan pertambahan panjang atau delta X. Keterangannya sudah ada di sini. Fp itu adalah gaya pemulih yang satuannya Newton, dan delta X itu adalah simpangan pegas ya, simpangan artinya pertambahan panjangnya, dan K-nya adalah tetapan pegas ya. Oke, demikianlah penjelasan yang bisa saya jelaskan ya tentang hukum Hooke. Saya rasa sampai di sini kamu bisa mengikuti apa yang sudah saya sampaikan di dalam video ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Ya, contoh soal dari untuk menghitung gaya pegas ataupun menghitung konstanta ya. Oke, perhatikan contohnya. Pegas memiliki panjang 50 cm. Saat digantungkan beban seberat 30 Newton, berarti F ya, 30 Newton, maka panjangnya menjadi 55 cm. Berarti panjang awalnya tadi 50 dan panjang akhirnya 55 setelah diberikan beban. Hitunglah konstanta pegas ya. Oke, berarti dari soal ini sudah bisa kita ambil diketahui ya. Kita tulis diketahui X0-nya atau panjang awalnya tadi 50 cm. Di sini satuannya cm, harus kita ubah ke meter. Maka 50 cm sama dengan 0,5 meter. Oke. Kemudian setelah diberikan gaya beban digantungkan, maka panjangnya berubah menjadi 55 cm. Berarti X1 atau X akhir sama dengan 55 cm. Diubah ke meter 0,55. Maka kemudian yang ketiga yang diketahui adalah gaya beban ya. F sama dengan 30 Newton. Maka hitunglah
konstanta P gas. Berarti yang ditanya adalah K. Oke, sampai di sini dapat semua ya. Ya, diketahui ditanya dapat ya, bisa diikuti ya. Oke. Kita lanjutkan. Berarti jawabannya kita masukkan rumusnya. Tadi rumus awalnya F sama dengan min K dikali delta X ya, min K dikali delta X. Tadi saya sudah sampaikan bahwa min di sini tidak akan mempengaruhi nilai. Ini artinya hanya berlawanan arah ya. Oke. F sama dengan K dikali delta X. Jika yang ditanya K-nya, maka K sama dengan F dibagi delta X. Oke? Iya, maka delta X ini apa? X2 atau X1, X akhir dikurang X awal. Maka X2, X1 dikurang X0 ataupun X2 dikurang X1 boleh ya, sama saja, sah-sah saja itu. Yang penting akhir dikurang awal ya. Itu ya. Oke. Setelah itu masukkan angkanya. Nilai F-nya tadi berapa diketahui? 30. X akhirnya tadi berapa? 0,55. Kemudian dikurang X awalnya tadi berapa? 0,5. Maka 0,55 dikurang 0,5 sama dengan 0,05. Maka bagikan 30 dibagi 0,05 sama dengan 600. Oke? Iya, oke. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan ya. Saya harap dan saya yakin bahwa kamu bisa mengikuti dari apa yang sudah saya sampaikan di dalam video ini. Oke, tugas kamu ya, tugas kamu adalah silahkan kamu catat kembali di buku catatan kamu, yaitu tentang penjelasan yang sudah saya jelaskan di dalam video ini, baik itu tentang materinya dan juga untuk contoh soalnya ya. Itu tugasnya ya. Hasilnya nanti kirimkan ke WA pribadi saya. Oke? Iya. Sekian dari saya. Terima kasih.